Kabelnya simulasi bisa pakai ada yang bisa dipakai, silakan. Karena ada 19 ya, ya? Iya Pak, kurang lebih 17 apa ya? Pak, ini kan ada ini ya, ada apa? Siswa yang P2S ya, itu ada berapa orang? Semuanya 30. Semuanya 30 ya? Ya, dimohon wakilan tiap kelas atau pengurus kelas agar bisa mengirimkan perwakilan. Jadi biar nanti tahu dan bisa menggunakan tabung atau pemadam kebakaran. Karena nanti di tiap-tiap kelasnya ada pemadam kebakaran. Jadi pada saat-saat kalian terjadi kebakaran di kelasnya bisa segera dipadamkan. Nah, ini akan dipraktikkan atau dicontohkan oleh petugas pemadam kebakaran dari Kabupaten Bekasi untuk siswa-siswi SMA 1 Tambun Utara.
ya Pak. Iya. Nanti kalau yang model tabung begini, memang nggak kepantau Pak, nggak kayak yang ada pressure indikator begini Pak. Makanya kalau dari segi begini sih ada beberapa yang beku, ada yang memang masih halus. lima bukan 30. Jadi komponen agak kemana? Ya, sekali lagi mohon perhatiannya pada dua kelas mohon untuk mengirimkan 5 orang dari tim kelas untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dari Pemadam Kebakaran. Langsung ke lapangan sekarang. Ya, silakan. Yang sudah siap langsung ke lapangan. Jangan motor contohnya. Ya, kelas 10 tes 4. Ini yang baru, Bang. Buat peragaan itu tadi dibakar, Bang. Enggak, itu dibakar, tadi dipakai gini dipadami. Oh. Itu pemadam kebakaran. Ini beda, ini gede ya? Jelasin dulu baru pakai. Kita duduk asetnya dari kita. Ya, coba berdiri melingkar. Jadi di tengah-tengahnya drum. Dan petugas nanti yang menjelaskan cara menggunakan atau menyemprotkan tabungnya. Termasuk guru dan pegawai mungkin bisa ini biar semuanya bisa. Jadi tabung pemadam kebakaran yang sudah disediakan atau difasilitasi oleh sekolah bisa bermanfaat pada saat kita butuhkan dan bisa dipergunakan pada saat terjadi kebakaran. Jadi semua personil atau semua unsur yang ada di sana sekitar Utara bisa menggunakan untuk cara memakainya bisa. Silakan Bapak dan Ibu guru juga, dan disiarkan secara langsung di TV One, TV Utara.
Sudah kosong. Ya. Sudahnya kosong, jangan numpuk yang kelihatan nanti caranya. Jadi ada semuanya kan, pantang pulang sebelum padam. Nanti benar-benar diperhatikan cara penggunaannya agar tabung yang ada di pentas yang bergantung atau disiapkan di mesin-mesin bisa dimanfaatkan, dipergunakan secara maksimal, fungsinya benar-benar dirasakan. Jadi siapa tahu setelah lulus SMA ada yang menjadi tim pemadam kebakaran kabupaten kota pasukannya. Jadi melingkar ya, melingkar biar kelihatan yang menjelaskannya. Jangan numpuk biar kelihatan, biar jelas caranya. Bisa sebelah sana masih kosong. Nah, kita buka saja kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang untuk semuanya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada siang hari ini kita diberikan kesempatan, kita diberikan waktu untuk dapat belajar dalam hal ini cara menggunakan tabung pemadam kebakaran. Mari kita sama-sama membuka kegiatan kita pada siang hari ini. Untuk yang muslim sama-sama membacakan surat Al-Fatihah. Dengan kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Agar kegiatan kita diberkahi. Dan selanjutnya sambutan yang insya Allah akan disampaikan oleh kepala sekolah kita, Bapak Dr. Andus Haji Mamat Sudirahmat MPD, untuk memberikan sambutan pembukaan Pak untuk anak-anak kita agar benar-benar ini diperhatikan sebaik-baiknya, agar tabung dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dipersilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini adalah kali yang kedua saya berbicara di pagi hari ini di Balapan. Mudah-mudahan apa yang akan kita sampaikan, saya akan kami sampaikan
Hari ini kita kedatangan dari tim pemadam kebakaran untuk mendemokan bagaimana kalau dalam suatu hari tertentu nanti kita mempunyai masalah yang sama pada hari ini. Sebut saja misalnya kebakaran dan lain sebagainya. Bagaimana kita menggunakan alat yang ada di depan kita ini sehingga bisa berfungsi dengan baik. Pada prinsipnya kita harus bisa menggunakan ini untuk kebaikan sehingga tidak terjadi kebakaran yang tidak kita harapkan. Karena itu mari kita saksikan bersama-sama, kemudian ilmunya bisa kita manfaatkan di kemudian hari. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Penispa yang menyampaikan sekaligus menyampaikan sambutan. Nah, selanjutnya mari kita ke acara intinya kepada petugas mungkin langsung dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah SMA Negeri 1 serta anak-anakku semuanya yang mana pada pagi hari ini kita diinformasikan, diberitahukan ya untuk simulasi pencegahan penanggulangan bahaya kebakaran. Yang mana Bapak Ibu Guru sekalian ya, serta anak-anak sekalian, kami dari CP Tabung Lombok ya, sebetulnya program kami adalah dari pemadam kebakaran, yang mana akan mendemonstrasikan bagaimana penggunaan alat-alat proteksi kebakaran yang ada di tempat kita ini, yaitu di Sekolah Negeri SMA 1 ini. Kemudian anak-anak sekalian semuanya, bahwa tentunya kebakaran siapapun tidak mengharapkan, tidak menginginkannya ya. Dan juga ini harus kita jaga, jangan sampai ya api membakar tempat tinggal kita, api menjalar ke tempat lain. Tentunya anak-anak sekalian di sini harus tahu ya bahwa apa sih yang dimaksud dengan kebakaran. Ada yang tahu nggak anak-anak sekalian? Apa itu kebakaran? Apa yang dimaksud dengan kebakaran? Api. Apa itu api? Panas. Nah, sekarang sekalian bahwa kebakaran adalah suatu musibah ya, dengarkan ya. Kebakaran merupakan suatu musibah yang sangat merugikan disebabkan oleh api yang tidak bisa dikendalikan, yang akan menimbulkan kerugian berupa harta, benda, bahkan nah, itulah yang dimaksud dengan kebakaran. Apa kebakaran? Api ya. Jadi kebakaran suatu musibah yang sangat merugikan disebabkan oleh api yang tidak bisa dikendalikan, yang akan menimbulkan kerugian harta, benda, bahkan nyawa. Nah, di sini anak-anak sekalian bahwa kebakaran wajib kita cegah, wajib kita padamkan. Ya, kita lihat nih anak-anak sekalian ya, terjadi kebakaran ya. Ini tentunya kerugian yang akan ditimbulkan. Ya, semua kerugian yang akan timbul. Ya, kerugian dari lingkungan, kerugian dari materi, ya, kerugian dari fisik, ya, semuanya akan dirugikan. Ya, nah, sekalian, tahu apa itu api? Ada yang tahu api apa? Apa itu api? Api adalah zat pijar yang menyala, yang mempunyai cahaya, panas, asap, dan bara. Itulah api. Ya, kita harus sekalian, api adalah zat pijar yang menyala, yang mempunyai cahaya, panas, asap, dan bara. Apabila ada 4 kriterianya, dia ada cahaya, dia ada panas, dia ada asap, dia ada bara, itu yang disebut dengan api. Lalu bagaimana terjadinya api? Nah, ini teman anak-anak sekalian ya, bahwa api terjadi karena ada beberapa unsur yang menyebabkan terjadinya api. Ini ya teman anak-anak sekalian ya, bahwa api terjadi
terjadi karena ada benda. Yang pertama. Yang kedua, api terjadi karena ada panas. Yang ketiga, api terjadi karena ada oksigen. Ya, ingat ya. Jadi apabila ketiga unsur tersebut digabungkan, dijadikan satu mata rantai, bendanya ada, panasnya ada, oksigennya ada, atau udaranya ada, maka terjadilah api. Terjadi api tidak dikendaki, terjadi api membesar, tidak bisa dikendalikan, itulah yang disebut dengan kebakaran. Ya, anak sekalian ya. Nah, ini tentunya ya banyak ya sekali kebakaran ya, yang sangat merugikan ya, itu adanya harta benda yang hilang, bahkan ada ya anggota dari keluarga kita yang hilang ya karena kebakar. Ya, itu anak-anak sekalian semuanya. Ya, maka di sini ya anak-anak sekalian wajib hukumnya kita untuk mencegah, untuk memadamkan bila terjadi kebakaran. Ingat, untuk memadamkan bahwa sebetulnya ya dari proses terjadinya api ini ya, maka untuk memadamkan sebuah kebakaran, putus salah satu mata rantai terjadinya api. Ya, putuslah salah satu mata rantai terjadinya api. Apa saja? Yang diputus apanya? Kurangi volume benda yang belum terbakar. Dinginkan panasnya. Dan ketiga adalah hilangkan oksigen atau tutup kadar dari oksigen atau udaranya. Itu salah satu untuk memadamkan sebuah kebakaran. Ya, sekalian ya. Jadi api terjadi karena ada benda, ada panas, ada oksigen. Nah, apabila terjadi kebakaran, maka salah satu unsur inilah yang harus kita hilangkan. Ini ya. Lalu anak sekalian, dari sini tentunya sudah tahu terjadinya api ya. Lalu di sini apa saja sih penyebab kebakaran? Ada yang tahu apa itu penyebab kebakaran? Korslet listrik, apa lagi? Petasan, tabung gas, apa lagi? Nah, di sini anak sekalian bahwa banyak sekali penyebab kebakaran. Salah satunya adalah yang tadi disebutkan. Ada karena arus pendek listrik, disebut dengan korsleting listrik. Ada karena mercon, karena kembang api, bisa menjadi kebakaran. Karena adanya kompor, ya, ini ya. Nah, di sini kompor memang bisa kebakar, ya. Ini karena masak ditinggal, gitu ya. Kalau nggak tinggal kebakaran, ya. Nah, di sini teman-teman semuanya, anak-anak sekalian, bahwa penyebab kebakaran hanya ada 3. Apa saja? Yang pertama penyebabnya karena faktor manusia, yang kedua faktor alam, dan yang ketiga adalah karena proses kimiawi. Ini faktornya kebakaran. Nah, tadi yang disebutkan karena kompor meleduk, karena kembang api, karena arus listrik, itu karena faktor manusia. Ini anak-anak sekalian, faktor manusia. Manusia bagaimana? Manusia dibagi lagi menjadi manusia yang lalai, manusia yang tidak mengerti tentang penanggulangan bahaya kebakaran. Masih banyak di masyarakat kita. Nah, tentunya anak-anak sekalian sini, ya di sini biar tahu, jangan sampai menjadi manusia yang tidak mengerti tentang penanggulangan bahaya kebakaran. Jangan sampai anak-anak sekalian menjadi manusia yang lalai dalam masalah penanggulangan bahaya kebakaran. Ya, ini anak-anak sekalian ya. Contohnya ya, nah di sini memadamkan kebakaran ini tidak tahu, ya, ini dia tidak mengerti tentang penanggulangan bahaya kebakaran, atau ya dia lalai, dia tahu bahaya kebakaran, mana saja lalai, ya itu tadi udah tahu tuh arus listrik, ya udah tahu itu apa namanya listriknya, apa kabelnya, ya ada sambungannya enggak dikasih apa namanya solasi, ya akhirnya terjadi korsleting listrik. Atau ada dispenser yang kosong airnya tapi nyala terus, ya akhirnya terjadi kebakaran. Karena manusia. Ya 70% penyebabnya karena manusia. Yang kedua faktornya karena faktor alam. Apa saja? Kemarau yang panjang, gunung yang meletus, ya sambaran petir dan lain sebagainya, itu faktor alam. Ya, itu 15% penyebabnya. Dan yang ketiga penyebabnya karena reaksi kimia. Apa saja? Ada benda-benda kimia di sekitar kita. Ya, mungkin di sini adanya karbit, adanya kapur sirih, adanya benda kimia lain. Nah, akhirnya apa? Kapur sirih atau karbit apabila kena air, penempatannya dekat dengan air, maka akan bereaksi, ya, menimbulkan sebuah panas, menjadikan sebuah api, menjadikan sebuah kebakaran. Itu 15%. Jadi faktor alam 15%,
ya faktor reaksi kimia 15% dan faktor manusia yang paling banyak adalah 70% penyebab kebakarannya. Nah ini teman-teman sekalian, anak-anakku semuanya, bahwa itulah apa faktor penyebab kebakaran. Lalu di sini ada lagi, ya usahanya bagaimana, tindakan yang kita ambil bagaimana, bahwa ada 3 tindakan yang harus kita lakukan. Apa saja anak-anakku sekalian? Yang pertama, ambillah tindakan preventif. Apa itu preventif? Tindakan yang kita lakukan sebelum terjadi kebakaran. Apa contohnya? Apa tindakannya? Apa langkah-langkahnya yang harus kita ambil? Jangan sampai sekolah saya terbakar, jangan sampai rumah saya terbakar. Maka ya sering-seringnya memberikan penyuluhan, sosialisasi tentang bahaya kebakaran ya, kepada ya anggota keluarga kita, kepada masyarakat, ya kepada orang tua kita, kepada istri kita, kepada anak kita, ya kita informasikan, disosialisasikan bahwa kebakaran sangatlah berbahaya dari bencana lain. Ini ya teman-teman semua, anak-anakku sekalian semuanya, ya ini ya. Terus apa lagi? Latihan secara rutin tentang penanggulangan bahaya kebakaran. Apalagi memiliki apar, memiliki tabung pemadam kebakaran. Cari beli supaya rumahnya aman dari bahaya kebakaran. Karena apa ya? Tadi salah satunya penyebabnya karena manusia yang lalai. Kadang-kadang orang tua kita lalai masak air, ya masak airnya ya, airnya sampai lembek itu air. Ya teman-teman sekalian ya, teman-teman ya, anak sekalian ya. Jadi ya di sini airnya apa? Kompornya tuh yang air yang dimasak itu airnya habis, kering, tinggal panci yang nyala, jadi bara, marung, jadi bara. Ada apa? Asap banyak di rumah kita, airnya terjadi api, nyampe di plafon. Nah ini usaha kita segera padamkan dengan alat yang ada, ya apar yang ada. Ini anak-anak sekalian ya. Jadi jangan ditinggal pergi. Jadi kebanyakan penyebab kebakaran nggak bisa ditangani karena apa? Penanganan yang terlambat. Ini ya, kompor terbakar, dapurnya terbakar karena masak ditinggal, karena masak lupa. Ya ada apa? Terjadi api di kompor. Ya, bukan upaya pemadaman yang dilakukan, tetapi ditinggal pergi untuk minta bantuan. Ya ini tuh anak-anakku sekalian ya, minta bantuan ke orang keluar. Ya, keluar rumah. Ya, pada saat itu jamnya jam kerja, nggak ada orang laki, yang ada ya tukang sayur, tukang ojek, yang mana bisa madamin, ya ini ya. Akhirnya apa? Pas masuk lagi tuh tukang ojek itu mau madamin, ya ada apa? Apinya sampai di plafon. Itu perlambatan penanganan ya saat terjadi musibah kebakaran. Contohnya adalah pada kompor gas yang terbakar. Nah berasumsi masyarakat kita bahwa nanti akan timbul ledakan, kompornya nanti akan meledak, tabungnya akan meledak. Nah ini anak-anak sekalian. Ya. Padahal artinya apa? Bahwa tabung gas tidak ada yang meledak. Ya, tabung gas tidak ada yang meledak. Apakah ada setelah kebakaran? Pasca kebakaran, tabung gasnya itu meledak berkeping-keping? Tidak. Tidak ada. Ya, gosong tabungnya. Tabung 3 kilo, tabung 12 kilo, gosong. Meledak tidak. Ya, jadi nggak usah takut, jangan nanti tabung gasnya meledak ya. Ya, ambil aparnya, masuk ya, padamkan, ya ini ya mati ya, atau segera cabut di regulatornya ya. Apabila ada apinya terbakar di kompornya, asapnya banyak, langkahnya adalah 1, ambil masker. Sudah ambil masker ya, kalau bisa masker itu diambil, dicelupkan ke air, kita pakai, baru kita untuk masuk ke dalam. Mengapain? Ngambil regulatornya, copot regulatornya ya, copot regulatornya, lalu siram pakai air seember, mati apinya ya. Tetapi kalau misalnya regulator belum dicabut, gasnya baru diisi, itu sendiri suaranya ya, apinya ya. Ini kayak ular, ada kita buat panik ya, apinya gede ya. Kenapa? Regulatornya nggak dicopot ya. Kalau dicopot itu tanah lagu sekalian ya, nanti apinya akan mati, lalu kita siram, mati apinya. Oke anak saya, dari sini tentunya seandainya nanti anak-anakku sekalian ya mempraktekkan ya, ini nanti kita coba ada pemadaman modern, ada pemadaman tradisional. Ya, pemadaman tradisional kita menggunakan alat-alat yang ada di sekitar rumah kita. Apa saja? Bisa dengan handuk, bisa dengan horden, bisa dengan selimut, bisa dengan spray,
ada, bisa kita ambil pasir, kita ambil tanah, kita ambil lumpur, silakan. Adanya upaya usaha untuk memadamkan sebuah kebakaran. Ya, kalau sananya alat pemadam modernnya tidak ada. Ini ya, ini. Ya, jadi bisa dengan apa namanya pasir, tanah, lumpur, air ya. Lalu bisa gunakan kain-kain tebal dicelupkan dengan air ya, lalu kita padamkan berupa handuk, kain, selimut, hordeng ya, cepret dan lain sebagainya. Ini anak sekalian ya. Lalu ya perhatikan arah anginnya. Ya, perhatikan arah anginnya. Kemana anginnya? Anginnya ke barat, maka padamkan dari timur dorong ke barat. Anginnya ke utara, maka padamkan dari selatan dorong ke utara. Artinya apa? Syarat dengan arah angin untuk teknik pemadamannya. Ini anak sekalian ya. Lalu bagaimana dengan alat modern? Alat modern sangat banyak. Salah satunya adalah APAR. Apa itu APAR? Alat pemadam api ringan, disebut dengan APAR atau tabung pemadam kebakaran. Nah, tabung pemadam kebakaran berupa APAR ini anak-anak sekalian bermacam-macam. Ada ukuran yang kecil, ini ukurannya kurang lebih adalah 1,5 sampai 2 kilo. Ada yang 3,5 kilo, 4 kilo, 5 kilo, bahkan sampai ada yang 20 kilo, 20 kilo ke atas tuh pakai roda udah. Ya 20 kilo kali itu pakai roda. Ini anak-anak sekalian ya. Ini nanti kita praktekkan ya. Nah, ini teman-teman tuh anak-anakku semuanya bahwa ya adanya usaha pemadaman harus dilakukan, harus dilaksanakan. Ya, ini. Nah, ini kita akan praktekkan nanti ya bagaimana proses terjadinya api ya, ya. Coba kamu praktekkan Pak ya. Ya nanti sekalian ya, kita praktekkan ini ya. Jadi media yang kita gunakan di sini pemadaman tradisional ataupun modern ya. Kita praktekkan ini air kita isi dengan sebuah solar. Ya, mungkin ini tadi yang disampaikan oleh yang besar kecil. Sekarang ini khusus di ruangan komputer. Jadi isinya beda sama ini. Jadi dia pada saat kebakaran disemprotkan tidak merusak komputernya. Tapi kalau ini disemprotkan, maka alat-alat kita di dalam itu terrusak. Ini teman-temanku, anak-anak semuanya ya, bahwa api terjadi karena 3 unsur. Api terjadi karena ada benda, ada panas, ada oksigen. Salah satunya dihilangkan maka kebakaran atau api akan mati. Itu salah satunya. Apa? Ini saya ambil contoh di pertalit. Ya, tapi jangan dicoba ya, jangan coba-coba ya. Ini pertalit, kalau kita membuktikan bahwa api terjadi karena 3 unsur tersebut, kita buktikan. Ini pertalit saya beli tadi, Tio ya. Ini pertalit ya, kita bakar ya. Ini ya. Ini yang membuktikan bahwa api terjadi karena 3 unsur, ada benda, ada panas, ada oksigen. Maka salah satu yang kita hilangkan maka apinya akan mati. Bagaimana kita hilangkan oksigennya? Ya, dia akan mati. Maka jangan takut, jangan panik ya anak-anakku semuanya ya. Jadi ya yang penting apa? Ya lindungi pernapasannya dengan menggunakan masker. Lalu cabut regulator yang misalnya kompor tadi, lalu siram dengan air. Ya. Jadi nggak usah takut, nggak usah panik ya. Kadang-kadang kita karena tidak tahu ada terjadi panik. Wah itu kompor gas yang terbakar, nanti tabungnya meleduk. Padahal tabungnya selama ini tidak ada yang meleduk. Ini anak sekalian ya. Jadi yang penting kita kalau bisa sih ya itu selamatkan diri. Usaha pemadaman kita lihat kapasitas dari apinya, volume apinya itu besar atau kecil. Kalau emang itu kapasitasnya udah besar, kita tidak mampu untuk menanganinya, maka semua keluarga kita harus kita fungsikan gitu ya. Kalau emang kita mampu menangani, jangan tangani. Tapi nggak mampu, jangan kau paksakan untuk memasakkan kebakaran yang kapasitas apinya volumenya sudah besar. Ini sekali lagi ya, ini pertalit ya bahwa api terjadi karena tiga hal ini ya. Jadi anak-anak sekalian, tapi jangan coba, jangan mencoba ya, jangan mencoba ya. Ini ya.
pegang kayaknya. Bagus sekali ya. Nah di sini tentunya nanti Pak. Ini anak-anak sekalian bahwa ya yang pemadaman tradisional kita akan menggunakan sebuah handuk di rumah ya, sebuah handuk. Kita pergunakan sebuah hordeng ya di rumah ya. Kita bisa gunakan juga selimut ya dan lain sebagainya. Kain yang tebal yang bisa untuk memadamkan, dan ini kita lihat dari kapasitas apinya tadi ini ya anak-anak sekalian ya. Ini ya. Nah, bagaimana caranya ya? Apa sisinya? Lalu kita lipat. Tidak terlihat ya. Rapat dari depannya, telapak tangan tidak tidak boleh menggunakan tangan unyil. Buang jauh ke depan, tangannya. Buang jauh ke depan ya. Lihat arah anginnya. Arah anginnya kemana? Ya, arah anginnya ke barat. Maka padamkan dari timur ke barat. Arah anginnya ke selatan. Maka padamkan dari utara ke selatan. Ya, contohnya ya anginnya di selatan nih. Di sana. Ya, kita padamkan. Ya. Ya. Maka karungnya harus lebih tinggi. Ya. Udah mejanya benar, tangannya benar, ya, buang jauh-jauh. Maka kepalanya harus lebih rendah. Karungnya harus lebih ya, kepalanya lebih rendah, karungnya lebih tinggi. Bagaimana caranya? Maka karungnya naik, ya, kepalanya tunduk. Tameng kita adalah handuk. Tameng kita adalah spray tadi. Ya, ini anak jalannya. Tadi dengan kelihatan ya, lindungi kepala sampai dengan lutut. Ya, lindungi kepala sampai dengan lutut dengan handuk tadi. Ya, dengan sebuah handuk. Ya, dengan sebuah karung noni dalam hal ini. Ya, ini saya ambil contohnya adalah sebuah karung noni atau sebuah handuk ini. Ya, ini ya. Lalu padamkan. Ya, lihat kapasitas apinya. Ya, megangnya betul. Ya, lalu maju. Ya, pelan-pelan ya. Dan ini ya, pelan-pelan. Pastikan. Ya, sampai ya, karungnya nyentuh ke drum lebih dulu. Karungnya sentuhkan dulu ke drum. Ya, lalu kita lihat kurang ke kiri atau kurang ke kanan. Ya, tetap kita berada di belakang karung. Ya, tidak boleh nongol palanya, awas, nggak boleh. Ya, jangan nongol palanya nih, ya. Tetap di belakang karung, ya. Ini ya. Nah, ini lalu ya kita ya 3/4-nya kita lepas. Ya, lalu kita press. Ya, tinggal 3/4-nya kita lepas, kita press. Maka di sini akan keluar asap warna putih. Berarti apinya sudah mati. Ya, apabila keluar asap warna putih, apinya sudah mati karena 3 unsur terjadinya api sudah diputus. Salah satunya apa yang diputus? Oksigennya ditutup, maka apinya akan mati mengeluarkan asap warna putih. Ya. Tetapi kalau asapnya masih warnanya hitam, berarti masih ada oksigen yang masuk, masih terjadi api. Ya, ya. Nah ini udah keluar asap putih, ya maka ya. Ini berarti apa dipastikan sudah mati apinya, maka ambil kembali. Ini sifatnya latihan. Ya, sifatnya latihan. Saya suruh ambil lagi. Ya, ngambilnya bagaimana? Ya, maju kaki. Tadi tutupnya seperti ini cepat, ya. Maka ngambil karungnya jangan mentang-mentang udah mati seperti ini. Jangan boleh. Takutnya apa? Udara masuk akan terjadi backdraft. Penyalaan kembali disertai dengan sebuah dentuman. Maka ya untuk membukanya nanti anak-anak sekalian saya tutup kayak tadi ya sini ya. Ini ya, kakinya tutupnya di depan semua kakinya. Maka untuk ngambilnya kaki kanannya di samping drum atau kaki kirinya di samping drum. Ya. Oh saya pengen di kaki kanannya di samping drum, maju satu langkah kakinya di samping drum. Ya,
temukan sudut di sebelah kanan. Nah, temukan sudut di sebelah kanan. Mega sama dengan menutupnya tadi, megang ujungnya. Jangan dibuka. Nah, jangan udara masuk, ya tetap jangan tutup. Maka tarik ya tangan kirinya ke ujung sebelah kiri dari karung. Pegang sama dengan menutupnya, lalu lindungi mukanya 3 langkah mundur ke belakang. Ya. Bisa kira-kira ya. Nanti ada yang berani mencoba? Siap untuk mencoba? Ya, kita praktekin. Oke ya. Oke, nanti kita coba. Ya. Ini anak sekalian ya, bahwa apar ya, apar ini apar berbagai macam isinya. Ya, isinya macam-macam apar nih. Ya, ada isinya abon sapi nggak ada. Apar isinya. Ya, anak-anak sekalian ya, bahwa apar isinya bermacam-macam ya. Di sini perlu ketahui bahwa ini ada klasifikasi, disebut dengan klasifikasi kebakaran, bahwa menurut NFPA, yaitu NFPA itu suatu organisasi ya di Amerika, ya di Eropa, benua Eropa, yang dipakai di Indonesia juga, bahwa klasifikasi kebakaran ada 4: kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Nah, untuk kelas A, kebakaran benda padat non-logam. Kelas B adalah untuk kebakaran benda cair yang terbakar. Kelas C adalah untuk listrik yang terbakar. Dan kelas D adalah untuk logam yang terbakar. Nah, untuk kelas A yang terbakar adalah benda padat yang terbakar seperti kayu, kertas, tekstil, karet, kain, ya, dan lain sebagainya. Itu termasuk kebakaran kelas A, yaitu benda padat non-logam yang terbakar. Nah, untuk aparnya, semua jenis apar bisa untuk memadamkan. Bahwa apar terdiri dari apar yang isinya diachemical, tepung kimia kering, ada apar yang isinya busa atau foam, ya bentuknya cairan, ya. Ada juga apar yang isinya CO2, ya, atau gas CO2. Ini dia nih, ini gas CO2, ya. Untuk membedakan tabung gas CO2 dengan tabung-tabung lain, ya, gas CO2 tabungnya ya ini dia, ada corongnya lebih besar. Berarti itu adalah tabung gas CO2 apar isinya, ya. Nah, sini anak-anak sekalian ya, bahwa ya untuk kelas A benda padat non logam yang terbakar, semua jenis apar bisa untuk memadamkannya, apalagi menggunakan air. Silakan padamkan. Yang kedua yang kelas B, ya klasifikasi kelas B untuk kebakaran benda cair. Seperti apa contohnya benda cair terbakar? Bensin, solar, minyak tanah, oli, alkohol, tanner, ya, dan spiritus, ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini anak-anakku sekalian, bahwa apabila kalian melihat yang terbakar itu bensin, yang terbakar itu spiritus, yang terbakar itu solar, dan lain sebagainya, yang termasuk benda cair, maka tidak boleh dipadamkan dengan air. Ingat ya, tidak boleh dipadamkan dengan air apabila benda cair yang terbakar, ya. Jadi apabila kita melihat benda cair yang terbakar, maka tidak boleh dipadamkan dengan air. Kenapa tidak boleh benda cair dipadamkan dengan air? Karena BJ-nya berbeda, bahwa air lebih berat, minyak lebih ringan. Apabila dipadamkan dengan air, maka air ada di bawah, apinya ada di atas air. Airnya mengikuti air mengalir, sepanjang air mengalir, maka apilah di situ ada. Ya, apar yang kita gunakan, ya, secara modernnya apa? Dengan menggunakan apar jenis foam, apar jenis busa, ya, bahasa kitanya ini busa, bahasa sononya itu foam. Ya, ini anak sekalian ya. Jadi gunakanlah apar jenis foam apabila kelas B yang terbakar, ya. Nah, tradisionalnya ini kelas A dan kelas B ini, ya. Apa kalau kelas A boleh dengan air, kelas B tidak boleh dengan air, ya. Bisa kita ambil lumpur, bisa kita ambil pasir, kita bisa ambil ya tanah, ya, untuk media pemadaman tradisionalnya. Untuk kelas B tidak boleh dengan air, tapi untuk kelas A boleh, silakan untuk dengan air. Yang ketiga adalah kelas C, listrik terbakar. Lalu di sini anak-anakku sekalian, bahwa panel listrik, gardu listrik, kabel listrik yang terbakar, ini tidak boleh dipadamkan dengan air, ya, ya.
Jadi kalau listrik ini tentunya ada setrumnya, masih ada arusnya, maka tidak boleh dipadamkan dengan air. Ya, bolehnya dengan pasir yang kering, tanah kering. Ya, ini. Ya. Lalu ya media pemadaman yang digunakannya, aparnya, ini apar yang kita gunakan, aparnya grade chemical dan CO2. Ya, apar yang digunakan adalah apar yang grade chemical dan CO2. Itu ya. Dan yang keempat, kelas D, logam terbakar adalah logam magnesium, uranium, titanium, zirconium dan lain sebagainya. Pemadaman tradisionalnya kita bisa gunakan air, ya, serta pohon-pohon yang banyak mengandung air, pohon pisang, pohon talas, ya, pohon pepaya dan lain sebagainya. Sementara apar yang kita gunakan adalah apar yang ada bacaannya multifluorofos, yaitu apar serba guna, yang artinya dia apar tersebut bisa memadamkan kelas A, apar tersebut bisa menggunakan kelas B, apar tersebut bisa memadamkan kelas C, dan apar tersebut bisa memadamkan kelas D. Itu aparnya, apar khusus untuk yang kelas B. Ini ya anak-anak sekalian ya. Ini CO2 nih. Ini CO2 kita lihat ya. Anak-anak sekalian ya, yang CO2 ini berat, kapasitasnya berat. Jadi anak-anak sekalian tidak akan mampu untuk membawa ini. Ya. Ini ya, isinya aja 6,8 kilo. Ini kurang lebih 6,8 isinya. Ya. Tabungnya beratnya ini tebel ya. Jadi sama tabungnya berat motornya ini kurang lebih ada sekitar 20 kiloan. Bisa lebih. Ya. Ini bagaimana cara menggunakannya? Ya, bahwa cara menggunakannya ini ya, ini ada segelnya, ya ada segelnya, ada pinnya nih, ya, ada segel, ada pin, maka cabut pinnya. Bagaimana mencabutnya? Cekek lehernya. Ada pin, tarik. Tangan kirinya menunjuk, tangan kirinya menopang. Jarinya, ibu jarinya apa namanya? Tunjuknya tarik. Copot. Tabungnya ya. Dari sini ada sekalian ya. Jangan lupa ya. Ini benda bertekanan ya. Ya, maka agak jauh ya. Dari sini ya. Agak jauh ke anak sekalian. Tes coba tekanannya, pegang pada ujung selangnya. Iya. Gas CO2 ya, tapi seperti pesawat mau berangkat ya suaranya. Pesawat mau berangkat, mau tinggal landas. Kita ambil contohnya handuk. Kembali ke pemadaman tradisional ya, kita menggunakan handuknya misalnya kita lagi mandi
menitnya, maka sifatnya latihan tadi, anak-anak sifatnya latihan. Dari sini maka saya suruh ambil lagi. Ngambilnya seperti tadi, satu kaki kirinya atau kaki kanan berada di samping drum, pertemukan sudut di sebelah kanannya, jangan dibuka nih, kita tutup, takut udara masuk. Maka tarik ke sebelah kiri, temukan sudut di sebelah kiri. Ya, maka sama yang berikutnya, lindungi mukanya, ya, lari mundur, ya, mundur 3 langkah ke belakang. Ya. Oh, bisa apa megangnya? Pemegang nggak bisa, handuknya taruh di bawah. Lalu ambil, ya. 4 jari di bawah handuk. Ya. Apa kanannya? Kalau sebelah kirinya sama. Bawahnya, lalu angkat. Bisa ya, ya. Langsung, lihat arah anginnya ke sana ya. Tangannya lurus ke depan, ya ini juga boleh bengkok nih. Ya sekali lagi yang nggak boleh bengkok, tapi lurus ke depan tangannya. Lalu lurus ke depan, maka karung lebih tinggi. Karungnya harus lebih tinggi dari kepala. Dengan cara karungnya naik, kepalanya ngumpet. Nah ya, banget kelihatan. Ya, artinya apa? Tameng kita adalah sebuah handuk. Ya, tameng kita sebuah handuk. Ya, lalu masuk, lihat arah anginnya, lalu laksanakan pemadaman. Ya. Ini yang bisa lihat ya, ini ya kelompok lihat arahinnya. Lihat arahinnya kemana nih? Arahinnya. Maka pada agan ya, sini yang bisa lihat ya. Langsung. Pelan-pelan, lepas. Ini sudah mengeluarkan asap warna ya, sifatnya berhati, maka ambil ya, jangan ambil udah mati, ambil lagi nggak boleh ya, takutnya apa bisa tadi ya, maka majulah 1 langkah kaki yang kiri atau yang kanan di samping drum. Oh saya kaki kiri, nah duduk ya sebelah kirinya, jangan ngambilnya nggak boleh sini, ini nggak boleh, jangan ngambilnya di sini, oh ini takutnya takut ya, jadi tepuk tangannya ya, lari belakang 3 langkah. Mundur 3 langkah ke belakang, lindungi buka takutnya. Ada lagi kan? Ya. Ya. Oke, saya minta perwakilan dari security-nya mana nih? SMA 1. Satpam. Babe Jun. Mana Satpam?
ambil kendali dari satu warga maju ke depan Ayo, siswa yang ini, ayo. Ayo. Ada lagi satu noh, ayo. Apa biar bisa, kan ada gunanya buat di rumah. Ya, teman sekalian, yang itu pemadaman tradisional. Ya, artinya apa? Yang pertama, jangan panik. Ya, itu intinya ya. Jangan panik, jangan ragu, lihat volume apinya. Volume apinya ternyata udah besar, handuk tidak bisa, ya angkut semuanya anggota keluarga kita dari rumah kita untuk keluar dari rumah yang terbakar. Ya, itu ya. Lihat kapasitasnya, anak-anak sekalian, kebakaran diawali dengan api yang kecil. Maka api kecil inilah yang harus kita padamkan, bukan apinya sudah besar. Dan kita padamkan itu besar, ya. Nah, jadi api kecil inilah awal dari kebakaran inilah awal terjadi api inilah yang kita padamkan, ya.
Apabila api sudah besar, tidak mungkin dipadamkan, ya. Maka di sini anak-anakku sekalian, ya, ini kita bisa menyekat pencalonan panas kepada bagian-bagian yang belum terbakar sambil menunggu petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi kebakaran, ya. Oke, ya. Dan sekarang kita menggunakan apa? Penempatan apa digantung ini apa? Sudah dilihat, sudah diambil. Di atas apa tergantung apa? Kenapa? Karena otomatis nanti akan terjadi pemadaman tubuh. Lampunya mati. Artinya apa? Ada cahaya. Artinya ada sekalian, ya. Ini penggunaannya sangat mudah. Apanya, ambil dari gantungannya, turunkan, ya, lalu sama, cek lehernya atau pegang pada kakinya, ya, cabut segelnya, ya, copot, pegang pada selainya, padamkan dari api kecil, banyak, jauhkan lukanya, untuk gesekan nanti, ya, jauhkan. Iya nggak apa-apa. Dia di dalamnya ada tabung, namanya itu apa ya? Pokoknya di dalam tabung ada tabung lagi Pak, gasnya di sini. Ini nyemprotnya juga tetap lihat angin, arah angin, jangan sampai ke muka kita. Oh, yang mau coba ya? Ayo Pak. Ya, mau coba.
pencet dulu. Jangan mencet dulu, jangan mencet dulu. Nah. Arah angin lihat. Taruh dulu. Bisa dong. Jangan. Ya. Nggak bisa. Taruh dulu. Mana yang bisa? Mana ya Pak? Coba dipencet-pencet. Keluar terus Pak. Ya, biarin. Gasnya keluar terus itu. Cuma sekali pakai udah. Oh. Panas coba deh ini. Coba sana. Iya. Iya, nggak ada indikator begitu Pak, jadi susah. Ada kosong. Yuk cari. Oke, udah yang mana aja? Udah yang mana aja? Yang mana sini? Kalian ya, cabut pennya ya. Lalu tes ke kanan ya. Tes ke kanan, palanya jauh nih. Ini palanya ya. Ya, tes. Ya. Jauh palanya. Cabut pennya ya. Ya, jauh ke tengah tulangnya. Jauh palanya. Ya, tes. Ya. Lagi, ini. Yang mana aja yuk? Coba terus. Pegang tulangnya. Jauh palanya jauh kan. Ya. Tes. Iya, nggak apa-apa. Terus. Sabar ini. Jauhkan kepalanya. Tes. Nggak bisa, Pak. Coba terus. Bisa ya? Itu kehebatan gua. Habis. Iya. Jadi ini beku Pak. Kayak gasnya keluar, tapi isinya enggak kan? Ini udah ringan ini. Ini bukan yang baru nih. Baru mana Pak? Hah? Nggak tahu ini. Coba. Saya bikinan tuh. Yang ini nggak bisa ya panas ya? Coba aja. Iya, sekali pakai. Ada katrik di dalam. Jangan gitu taruh, pala orang botak semua dah. Ini yang berat nih. Sama ya. Nggak dapat dia. Padahal udah semua itu. Ini masih berat. Enggak, berat belum tentu bisa Pak. Ya udah nggak ada lagi dah. Sedih banget ya. Udah ambil air. Ini pakai aja semua Mas. Yang gede habis itu. Ini kosong. Akhirnya. Yuk. Mendingan buat motor. Itu banyak lah. Ya itu mahal. Ingat banget ya. Nggak ada lagi Pak.
Nah itu, coba bisa. Dari yang terkecil dulu, jangan yang gede. Nah, ayo diputerin dulu, diputerin. Ini cobain aja. Coba lagi ya. Cari yang terkecil dulu, Mas. Ini satu lagi tuh. Mudah-mudahan itu ada. Tarik dulu itunya. Kancingnya tarik dulu. Udah. Posisi udah. Ya. Pakai aja itu nggak apa-apa, tadi isi lagi. Pelan-pelan, awas pegangan yang kencang. Pegangannya yang kencang. Ya, mantap. Ya itu beda sama itu isinya. Ya, gantian. Hebat, sekali doang dia langsung padam. Ayo, main lagi, ayo. Cewek, Ayo. Itu kan jauh dari itunya, ayo. Cobain. Biar bisa. Cewek coba. Katanya ada mau masuk polisi. Ayo, pencet. Jangan diangkat, biarin aja. Iya. Sip. Ya kan sekalian ya. Jadi itulah ya simulasi peragaan alat-alat pemadam kebakaran yang kita gunakan. Jadi kita bisa menggunakan pemadaman tradisional dengan kain-kain tebal di rumah kita berupa handuk, hordeng, spray dan lain sebagainya. Dengan syarat dicelupkan ke dalam air lalu kita menggunakan sebagai media pemadaman secara tradisional. Tentu kita melihat kapasitas apinya. Yang kedua pemadaman modern ya itu berupa apar. Ya apar tadi kita lihat ada tiga isinya.
ada jenis petrochemical, ada jenis POM, dan ada jenis CO2. Yang terakhir digunakan adalah gas CO2, yaitu tidak meninggalkan bekas, tidak meninggalkan residu yang memang suaranya sangat mengerikan tadi, suaranya cos ya, seperti itu. Ya rekan sekalian, ini ya apar yang ada di sini ya, ini mayoritas ya ini tidak berfungsi dengan baik ya. Kemungkinan adanya pembukuan karena dia dry chemical atau tepung kimia kering, kemungkinan juga karena gas cartridge-nya ya itu sudah habis. Oke, saya rasa itu saja ya, kami dari CP Tabung Indo Perkasa ya mengucapkan terima kasih kepada SMA Negeri 1 ya, yang mana di sini anak-anak sudah kita praktekkan ya. Intinya adalah, kesimpulannya adalah anak-anakku sekalian, mari kita jaga ya sekolah kita dari ancaman bahaya. Mari kita jaga tempat tinggal kita, rumah kita dari ancaman bahaya lebaran. Artinya apa? Bahwa kita tidak boleh lalai. Kalau masak jangan ditinggal. Kalau mau pergi-pergi pulang kampung ya, atau ke tempat saudara ada kondangan yang lamanya 3 hari kita nginep, ya harus pendeknya dimatiin, diturunin MCB-nya. Lalu tabung gasnya dicabut regulatornya, baru kita tinggalkan rumah selama 3 hari, silakan ya. Oke, terima kasih. Kita kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih kepada tim pemadam kebakaran yang telah mensimulasikan atau mencontohkan. Insya Allah sangat bermanfaat untuk anak-anak kita maupun guru, pegawai serta keamanan SMA 1 Tambun Utara. Semoga anak-anak juga nanti bisa ya mengingat bila terjadi sesuatu di rumah sendiri ya, bisa segera ditangani sendiri dulu sebelum kita mengontak atau meminta tolong ke orang lain dengan berbagai macam cara tadi ya, ada tradisional, ada dengan alat atau tabung. Nah, kalian juga bisa mengenal ada beberapa jenis tabung tadi yang mungkin kalau besok pengen punya di rumah, nah tinggal beli, tinggal pesan gitu ya. Sekali lagi terima kasih kepada petugas pemadam kebakaran yang telah memberikan simulasi atau contoh, dan mungkin selanjutnya insya Allah tabung-tabung yang sudah kosong akan diisi kembali, akan difungsikan kembali dan ditempatkan di kelas masing-masing oleh tim pengisi nanti dari Pak Saan Santoso. Dan alhamdulillah anggaran disediakan oleh Kabupaten Bekasi, namanya Bantuan Bekasi Bersinar. Mungkin demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini juga ada bapak-bapak dari kepolisian yang menyaksikan kita, termasuk perwakilan orang tua dari Lembaga Sosial Masyarakat Jendela Komunikasi yang juga menyaksikan kita pada siang hari ini.